mungkin saya akan tampilkan PPT saya tentang apa sih problem logistik di Indonesia ini dan bagaimana kira-kira solusi menghadapi era ke depan. Kalau kita tahu ya, sejarah pasti tetap itu akan menjadi legenda ya, sejarah itu. Tetapi bagaimana persiapan para milenial atau generasi bangsa ke depan beradaptasi dan tetap bisa membangun suatu bangsa dengan era-era peradaban yang berbeda dengan sejarah itu. Mengembangkan sejarah itu menjadi suatu opportunity, itu harus dimiliki mental itu oleh bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita dijadikan market atau hanya dijadikan suatu potensi oleh bangsa lain. Itu mungkin akan saya tampilkan karena saya mewakili masih masuk milenial, Pak. Jadi saya mewakili milenial tentang gagasan-gagasan logistik Indonesia. Bisa di next. Kebetulan kami PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, kita juga sudah go public ya di tahun 2020 awal. Itu kita melihat memang era ke depan merupakan era yang cukup challenging karena suatu percepatan, suatu teknologi, digitalisasi. Bisa dikatakan setiap tahun banyak perubahan ya, dari kata-katanya, dari pengertiannya, dari bisnis modelnya, itu berubah karena adanya teknologi. Oleh karena itu, kita memiliki visi menjadi perusahaan intralogistik dan multimoda terbesar di Indonesia. Apa itu intralogistik dan apa itu multimoda? Next, akan saya sampaikan. Indonesia memiliki problem dikarenakan memang kita ini merupakan negara yang memang dulunya dibangun dari para leluhur kita, sehingga kita ini mengenal yang namanya sejarah dan kita berkembang. Maka dulu alat transportasi itu dijadikan sebagai pengertian logistik ya. Jadi bisa dikatakan kalau dahulu kala itu karena memang saya akui banyak yang tidak mengenal maritim, Pak. Jadi banyak konsentrasinya di daratan. Makanya logistik disebut ekspedisi dulunya. Makanya tidak mengenal, tidak mengklasifikasi, tidak menstandarisasi alat transportasi dan alat angkut. Padahal sekarang era percepatan itu harus diklasifikasi. Apa itu alat transportasi dan apa itu alat angkut. Sehingga kendaraan atau alat transportasi yang penting bisa jalan, itu sudah bisa dijadikan alat logistik. Dulunya begitu. Ya, betul. Karena infrastruktur kita, Indonesia dulunya memang masih sangat minim. Pembangunan-pembangunan baru mulai cukup masif di tahun 2005 ke atas untuk masalah infrastruktur daratan. Dan infrastruktur kelautan sudah mulai dibangun di saat era Pak Jokowi. Sehingga bagaimana mempersatukan infrastruktur daratan dan lautan untuk bisa menjadi suatu solusi logistik, itu pertama-tama kita harus mengerti apa yang dimiliki alat transportasi di Indonesia. Apa yang Indonesia bisa menjadi bagian logistik, percepatan, bagaimana alat angkut dan alat transportasi bisa menyatu. Itu yang harus kita kenal. Next. Problemnya kalau kita tidak mengetahui alat transportasi, alat angkut, peta infrastruktur, supply chain, maka arus distribusi tidak akan pernah lancar. Banyak sekali yang kalau kita belajar, saya juga belajar tentang logistik, di suatu negara, logistik itu bagian dari supply chain di dalam manufacture. Tetapi saya melihat itu di Indonesia, bahwa logistik sendiri itu harus ada supply chain-nya. Karena sangat betul sekali, Indonesia ini sangat besar sekali. Bahkan tidak bisa dijangkau hanya dengan paradigma pemikiran kita sendiri. Karena Indonesia ini ujung sampai ujungnya, saya juga kaget tadi disampaikan, itu mulai dari Irlandia sampai Kazakhstan ya. Itu saya juga baru tahu gitu. Bahwa besar sekali. Itu menandakan bahwa
ini harus mempunyai kontribusi alat transportasi tidak hanya di darat. Semua alat transportasi di Indonesia itu bisa menjadi supply chain logistik. Karena memang kita mempunyai suatu resource, negara ini resource-nya luar biasa. Ada maritim, ada mineral, ada agriculture. Ya, mungkin yang saya tahu baru 3 ya. Dan ini luar biasa sumbernya. Dan ini bisa kita bentuk supply chain logistiknya. Karena memang kita negara kepulauan. Dengan distribusi yang kita ketahui, alat transportasi, alat angkut, itu kita sudah bisa mengklasifikasikan, maka produsen-produsen ini juga tidak akan terhambat terhadap kapasitas, yaitu bahan baku. Susah sekali investor-investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Karena kesulitan yang namanya distribusi logistik, supply chain-nya. Kebutuhan bahan bakunya itu tidak bisa tepat waktu pengirimannya. Ya karena tadi, alat transportasi, alat angkut, infrastruktur, itu masih, kalau kita ngomong semrawut gitu. Belum ada yang menata. Belum ada yang mau mensinergikan, belum ada yang mampu mengkolaborasikan. Sehingga otomatis biaya operasional dan distribusi itu menjadi tinggi. Next. Kita di sini saya paparkan sebagai ilustrasi aja yang paling mudah ya dari daratan saja. Yang kita kenal ekspedisi ya, mungkin teman-teman semua cukup familiar dengan ekspedisi. Sebenarnya itu sangat berbeda sekali dengan supply chain logistik. Kalau supply chain logistik bicara hilir sampai dengan hulu. Kalau yang sekarang memang umum, mungkin mengenal angkutan-angkutan ya ekspedisi, si cepat, dan segala macam, saya mengilustrasikan, kalau konvensional, logistik nasional itu ditempuh door to door, itu daratan. Selama daratan itu masih menyambung, radiusnya masih terjaga, oke, masih bagus. Tapi saya ilustrasikan di sini, 1.000 km jarak tempuh, itu ditempuh rata-rata sekarang dengan infrastruktur itu 72 jam. Itu infrastruktur yang sebelumnya ya. Dengan jalan tol sekarang, dengan volume juga yang cukup besar, itu saya mengilustrasikan mungkin terjadi efisiensi 20% dengan satu moda transportasi. Next. Saya memberikan solusi bahwa Indonesia sudah waktunya memiliki solusi logistik yang kita sebut namanya multimoda. Multimoda itu apa? Multimoda itu bagaimana kita bisa mensinergikan antar moda transportasi, tapi tidak lagi masih tidak efisien. Karena kalau dulu-dulunya antar moda transportasi itu berhubungan tapi tidak efisien dalam memindahkan barang. Alat angkutnya itu tidak bisa terkonektivitas antar satu. Contoh begini, alat angkut yang di atas truk belum bisa tentu matching di atasnya kereta. Belum tentu bisa matching juga di atasnya kapal. Makanya banyak sekali istilah-istilah di logistik masih ada stripping, masih ada staffing, dan banyak macam. Masih ada lift on, lift off, dan segala macamnya. Ini yang harus kita benahin sama-sama, mencari suatu gagasan bagaimana multimoda ini bisa terintegrasi dengan cepat. Lebih efisien. Next. PT Putra Raja Wali ini animasinya. Merupakan perusahaan yang berkontribusi dalam efisiensi rantai pasok dengan multimoda sebagai proses bisnis di dalam pengelolaan arus produksi dan pendistribusian barang. Yang di bawah konvensional masih ada macet. Kita bisa lihat kecepatannya berapa kali lipat. Yang di atas sudah sampai tempat tujuan. PT Putra Raja Wali Kencana Tbk telah berhasil menjalankan multimoda yang mampu mensinergikan truk dengan kereta dan kapal laut di Indonesia secara efisien, cepat, dan terukur. Bisa videonya dimatikan dulu. Dengan mengusung konsep multimoda yang memadukan. Itu tadi saya mengenalkan multimoda satu dengan kereta api seperti yang ilustrasi yang ada di atas. Dengan truk,
dengan kereta kembali ke truk. Bentar lagi ada ilustrasi ini yang dengan melalui jalur tol laut. Boleh ditayangkan videonya? Truk, kereta, dan kapal laut secara bersamaan, PT Putra Raja Wali Kencana Tbk turut serta dalam mengefisiensikan biaya logistik. Hal ini tercapai dengan pertimbangan ketepatan pengiriman barang yang akan membantu perusahaan untuk mengurangi persediaan barang, biaya penyimpanan, dan material handling. Multimoda merupakan suatu solusi untuk perbaikan supply chain dan logistik Indonesia. Yang tadi saya katakan bahwa contoh dari tol laut tadi, bahwa sekarang pemerintah lagi serius membangun banyak titik-titik pelabuhan, di mana itu sudah bisa menghubungkan antar satu pulau dengan pulau yang lain, tidak hanya melalui satu jalur. Sebagai contoh, tadi saya baru ilustrasikan Jawa ke Sumatera. Kalau kita mau ke Sumatera, kirim barang distribusi kan kita melalui jalur Pelabuhan Merak, menyeberang melalui Pelabuhan Bakahuni. Tadi saya mengilustrasikan sudah di setiap pelabuhan-pelabuhan di kota-kota besar di Jawa sudah bisa menuju ke Sumatera tanpa melalui penyeberangan Bakahuni. Makanya pemerintah sekarang sudah membuat jalur dari Patimban sudah ada, di Jawa Tengah juga sudah ada Pelabuhan Batang, dan ini akan dikembangkan oleh pemerintah ke depan untuk mensinergikan antar pulau, satu pulau yang ada dengan pulau yang lain, dengan moda-moda transportasi yang ada. Itu akan dikembangkan oleh pemerintah. Jadi ini yang ilustrasikan kita multimoda, bagaimana percepatan itu dengan truk, dengan kereta, dengan kapal, truk, dengan kapal, dengan truk, dan seterusnya. Dan ini tinggal kita tarik, seumpama kita mau bikin supply chain dari ujung pegunungan, mulai dari kiriman dengan menggunakan, mungkin ini dengan alat angkut yang dari pegunungan itu, contoh kita becak misalnya. Terus dengan sepeda motor, baru kita ke hub, dengan truk, terus dengan kereta, dengan kapal, terus sampai ke tempat tujuan. Ini yang harapan kita, membuat satu jalur infrastruktur penghubung antar moda dengan moda yang satu sama lain ini saling terintegrasi. Next. Nah, ini perbandingannya tadi ya, dengan menggunakan multimoda, dengan wilayah jarak yang sama, 1000 km hanya ditempuh oleh kendaraan, itu 100 km. Sisanya 900 km-nya itu hanya didistribusikan dengan moda transportasi kereta api. Jadi kereta api yang menyelesaikan 900 km, dan 100 km-nya hanya dengan menggunakan truk. Dan ini sangat efisien dari kecepatan waktu. Dan pastinya dengan biaya logistik juga pastinya akan menurun. Kenapa? Karena kita bisa mendistribusikan barang hasil produksi itu lebih cepat. Jadi tidak banyak-banyak lagi yang masuk jadi stokis gitu. Tidak banyak-banyaknya barang jadi inventory. Dan ini juga berlaku untuk raw material gitu. Raw material juga akan lebih cepat sehingga arus produksi, kapasitas produksi pun akan meningkat. Next. Pura Trans dengan Transport Management System 4.0 menghasilkan kecepatan dan ketepatan di dalam pengelolaan pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggan. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Ini ilustrasi yang saya sampaikan di sini, bahwa perbedaan kecepatan antara multimoda dengan konvensional itu saya ibaratkan suatu diagram. Di sini bisa kita bayangkan. Ini saya hanya tampilkan salah satu sampel aja.
4 moda transportasi di Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu banyak sekali moda transportasi ya. Bahwa sepeda motor itu sudah bisa jadi moda transportasi. Dan luar biasa, punya anak bangsa Gojek itu sudah bisa mengaktifkan moda transportasi sepeda motor sebagai alat logistik. Di mana dulu mungkin tidak semua berkepikiran tuh bahwa sepeda motor bisa jadi sebagai suatu bentuk pengiriman. Nah, ini yang kita harapkan dengan multimoda mensinergikan satu sama lain, itu akan mencapai suatu percepatan dibandingkan dengan konvensional, yang dimana harus dikerjakan dengan satu moda. Ini yang harapan kita ke depan dengan era 5G. Era 5G pastinya era yang lebih cepat lagi, era yang dibutuhkan lebih kompleks lagi, itu akan menghasilkan suatu input dan output yang lebih cepat gitu. Dan pastinya konsisten. Next. Nah, kalau di segi bisnis itu akan meningkatkan suatu pendapatan moda transportasi itu bisa sampai 3 kali lipat. Ini akan beriringan dengan laju pembangunan infrastruktur. Bahwa sekarang pemerintah memang lagi konsentrasi di LNE ya, Logistik National Ecosystem, di mana tol laut itu sebenarnya kan fungsinya untuk memperlancar pengiriman terutama di pulau-pulau yang 3T ya. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita bisa bayangkan ke depan bagaimana pulau-pulau di Indonesia semua ini bukan lagi hanya Jawa sebagai produsen, tapi semua pulau ini bisa jadi sebagai produsen. Ini yang kita harapkan bahwa dengan percepatan-percepatan market itu bisa involve to create market gitu. Karena supply chain logistik ini yang paling memahami itu market. Market di sini yang saya maksud adalah people. Indonesia ini kan kekuatannya kan people. Market involve to create market gitu. Ini yang harapan domestik kita ini mempunyai suatu wawasan, mempunyai suatu mindset yang memang bisa terintegrasi satu sama lain di dalam negeri sendiri. Itu menghadapi Kemut Pak, kemute, maaf Pak, mute. Itu tadi dengan multimoda bahwa dalam bisnis itu akan meningkatkan pendapatan moda transportasi itu bisa sampai 3 kali lipat gitu. Dan meningkatkan revenue perusahaan itu bisa sampai 4,5 kali lipat. Tandanya apa? Ini sangat efisiensi bahwa pengembangan suatu bisnis tidak lagi menitik beratkan kepada banyaknya moda transportasi, tetapi kecepatan pengiriman dan mensinergikan moda transportasi. Menghadapi era 5G yang sebentar lagi ya mungkin tahun depan, karena di China sekarang sudah mulai 5G, kampanyenya sudah ke 5G di tahun depan, maka yang paling pas teknologinya yaitu cloud transportation. Apa itu cloud transportation? Itu adalah mensinergikan, mengkolaborasikan dengan teknologi antara satu moda transportasi dengan moda transportasi yang lain, itu saling bersinergi, saling mengisi, saling terkonektivitas, di mana dulunya tanpa teknologi, setiap moda transportasi itu memiliki ruang dan memiliki manajemen sendiri. Sekarang dengan teknologi itu mereka bisa bersinergi. Itu yang akan kita hadapi ke depan, maka multimoda itu akan menjadi suatu solusi untuk kita bisa mendistribusikan barang di dalam negeri. Yang kita sebut menguasai tanpa memiliki. Itu yang harus kita kembangkan. Bagaimana market kita involve to create market. Indonesia ini negara yang memiliki people yang sangat besar, yang akan menjadi market. Tetapi bagaimana people ini akan meng-create market itu dengan cara berkolaborasi, bersinergi, dan terkonektivitas satu sama lain. Dengan multimoda pastinya keamanan barang, dengan standarisasi yang tadi saya katakan di awal, bagaimana kita mengklasifikasi alat transportasinya, mengklasifikasi alat angkutnya, maka keamanan barang,
security, safety itu akan terjaga. Next. Ya pastinya kalau kita percepatan pengiriman distribusi, maka pasti arus distribusi akan lebih cepat, kapasitas produksi pabrik juga akan lebih banyak, dan kapasitas akan naik terus, sehingga pastinya biaya-biaya barang, harga-harga barang, harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia itu juga akan terjaga dan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Next. Indonesia, ini tadi saya baru gambarkan di sini Pulau Jawa aja. Pulau Jawa. Kenapa saya Pulau Jawa? Karena di logistik ini Pulau Jawa ini identik dengan produsen. Sisanya itu konsumen. Tapi tadi dikatakan bahwa poros maritim betul. Sebenarnya penghasil maritim terbanyak bukan Jawa. Itu ada di Indonesia bagian timur. Tapi kalau kita di sini mewakili manufacturer bahwa Jawa ini pusat produsen. Bagaimana bisa mengaktifkan semua kepulauan di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang begitu luas untuk kita bisa saling mengintegrasikan satu sama lain. Itu akan menghasilkan produsen di setiap pulau itu sendiri. Next. Solusinya adalah kolaborasi, integrasi, maka disitulah akan terjadi investasi, pembangunan pabrik, produsen yang merata, pertumbuhan ekonomi yang merata, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi akan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan-kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap pulau di Indonesia yang berbeda-beda akan menghasilkan suatu input dan output yang merata juga. Next. Kebetulan kita juga sedang mengembangkan yang disebut teknologi. Next. Kita mengembangkan cloud transportation berbasis pertama kali lewat ERP. Next. Jadi kita mengembangkan ERP sistem, terkonektivitas, yang kita sebut transport management system, bagaimana suatu tools ini akan menjadi suatu standar untuk mengkonektivitas, atau sekarang bahasa milenialnya itu kan ini processing untuk monitoring secara real time. Untuk kita mengetahui proses barang ini, perpindahan barang ini. Bahkan bisa mengetahui barang ini pindah nih dari truk pindah ke kereta, dari kereta pindah ke kapal, dari kapal kembali pindah ke truk gitu. Untuk mengidentifikasi. Next. Nah, kita harus membentuk suatu teknologi di sini, ini gambaran teknologi. Membentuk suatu ERP ini kompleksitasnya memang cukup tinggi. Sebenarnya ERP ini suatu dasar pembentukan teknologi yang kita sebut cloud. Jadi era digitalisasi dimulai pertama kali waktu era ERP. Di sini kompleks karena kita bisa mensinergikan satu sama lain yang tadi saya katakan, bahwa kalau dulu setiap moda transportasi memiliki ruang, aturan, dan manajemen tersendiri. Dengan kita menggabungkan satu yang kita sebut transport management system, itu akan mengkonektivitas antara moda transportasi satu dengan moda transportasi yang lain dengan suatu standarisasi yang sama. Next. Ya, luang lingkupnya ini yang tadi saya katakan bahwa kita akan membentuk suatu platform sehingga kita bisa mengkonektivitaskan satu sama lain antara proses bisnis, sehingga terjadi konektivitas dari segi pembayaran, ya, jadi dari segi bisnis model di keuangannya sampai dengan tata dan perencanaan pelaksanaan dan sustainability-nya. Next. Dan aset-aset yang pastinya di setiap bisnis model itu memiliki suatu aset yang saya katakan tadi, moda transportasi itu, aset-aset itu pastinya butuh yang namanya real time. Pengawasan, pelacakan, itu pasti harus bisa
konektivitas ya. Dengan 5G pastinya nanti akan lebih cepat. Dan ini akan digabungkan dengan infrastruktur-infrastruktur yang pemerintah akan buat ke depannya. Pasti kita meyakini Indonesia akan dibangun infrastruktur yang terstandarisasi dan merata. Next. Ya, ini gambaran-gambaran bagaimana peta ERP yang tadi saya katakan itu bisa diakses oleh semua pengguna moda transportasi, mulai dari menganalisa, mulai dari aset manajemen, dan mulai sampai bisnis proses. Jadi semua pemilik moda transportasi, supply chain logistik yang tergabung di dalamnya, seperti contoh, kita mau antar sayur nih, dari pegunungan, mungkin saya sebut pegunungan Bromo gitu ya, sampai dengan kota Jakarta gitu. Itu kan meliputi supply chain logistik, meliputi moda-moda transportasi banyak. Setiap pengusaha bisa mempunyai peran. Dia memiliki moda transportasi apa. Dan dia bisa melacak, dia bisa berbisnis, dan dia bisa memiliki perhitungan bisnis model yang terkonektivitas satu sama lain. Next. Yang pastinya ya legal compliance-nya yang sama dengan aturan yang memang sudah ada. Next. Next. Yang tadi sistem keuangan juga pastinya akan saling terhubung karena ini merupakan rantai pasok. Barang antar satu moda dengan moda yang lain itu kan juga pasti ada keterlibatan arus pembayaran di situ. Dan itu akan terkonektivitas satu yang sama yang lain dan bisa terintegrasi. Next. Next. Nah, pastinya operasional dengan kita terkonektivitas satu sama yang lain, maka secara teknis, delivery, maintenance, itu kita akan menghasilkan efisiensi waktu, efektivitas pastinya antar divisi itu meningkat. Paperless itu jelas karena kita digitalisasi dan meningkatkan ketepatan, kecepatan pelayanan services dan akses data yang secara real time itu bisa kita ambil. Next. Next. Ya. Pengembangan itu sebenarnya sudah kita lakukan. PT Putra Raja Wali Kencana sudah melakukan itu. Jadi ke depan kita akan mengkonektivitaskan satu sama yang lain antar moda dan kita sudah berhasil dengan kereta api dan dengan kapal laut. Next. Dan ini kalau kita bentuk ekosistem logistiknya sampai ke e-commerce. E-commerce-nya kita juga bentuk suatu sarana logistik e-commerce. Jadi kita sebut namanya toko truk ya. Next. Ini bukan hanya truk ya nantinya ya. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. E-commerce ini nanti akan semua moda transportasi tadi itu semuanya akan terjadi involve yang tadi saya katakan market to involve to create market gitu. Jadi bisa saling memiliki peran satu sama lain mengisi apa yang memang dibutuhkan oleh ekosistem logistik itu. Next. Next. Ya, nah, ini jajaran direksi kita. Next. Kebetulan kita, ini saya kenalkan komoditas-komoditas apa yang sudah kita berhasil deliverykan melalui multimoda, dan kita sudah fokus di hilir, dan kita sudah berhasil mengkonektivitaskan. Next. Jadi kita di sektor liquid, kita sudah mulai mengkonektivitaskan dari raw mat. Jadi mulai industri pangan dan bahan makanan, energi, household product, oleochemical. Jadi itu kita sudah berhasil. Dan kita sudah 6 tahun starting multimoda dengan kereta api.
Dan kita tahun depan sudah merambah dengan tol laut, dengan kapal. Next. Nah, ini semua raw mat ya, raw material. Mungkin teman-teman tidak fasih, mungkin hanya tahu produk jadinya, ini bahan bakunya, mulai bahan baku consumer good, mulai dari sampo, sabun mandi, lotion, krim, itu kita yang selama ini melakukan supply chain logistiknya. Dan mulai makanan ya, creamer, susu, biskuit, nah itu bahan baku salah satu raw mat-nya kita. Terus di energi juga ada untuk bahan bakunya etanol, alkohol, di makanan juga ada MSG. Nah itu kita yang berperan aktif selama ini di sektor hilir, supply chain untuk kekayaan alam dan produsen-produsen yang ada di Indonesia. Next. Yaitu saya katakan raw material cair. Next. Jadi komoditas padat, kita juga involve di distribusi, dan distribusi ini kita juga sudah mulai mendistribusikan melalui tol laut juga ke wilayah Sumatera, dari Jawa, Sumatera, Lombok, ini kita sudah mulai berperan aktif di supply chain tersebut dan didistribusikan ke Sumatera dengan kecepatan yang cukup cepat. Yang tadi saya ilustrasikan sudah kita aktif di pelabuhan-pelabuhan, semua pelabuhan yang sudah memang pemerintah galakkan. Next. Jadi building material itu juga sudah mulai distribusi ini sudah mulai keluar dari Jawa dan sudah mulai terpusat di Sumatera, dan banyak juga yang nantinya di tahun depan itu akan terkonektivitas juga mulai ke Kalimantan sampai dengan ke Sulawesi. Next. Ya di building material, konstruksi, jadi kita bisa melakukan pengiriman tidak lagi harus menggunakan tongkang atau kapal yang harus dengan kapasitas banyak, memiliki waktu yang lama karena harus mengisi penuh dulu, tetapi sudah bisa kita melakukan pengiriman per truk ya, itu sudah bisa dilakukan pengiriman itu melalui tol laut. Salah satu infrastruktur tol laut. Next. Di finish good ya kita juga mendistribusikan. Ya. Saya rasa paparan dari saya tentang logistik dan solusi multimoda untuk Indonesia lebih hebat. Terima kasih.